sepakat bahwa persoalan terkait dengan transportasi online ini harus mendapatkan perhatian khusus. Kalau audiensi di sana pasti diterima dengan baik. Sebenarnya apa persoalan utama yang harus minta diselesaikan oleh mereka gitu maksudnya? Iya. Sekian tahun berproses adanya ojek online ini, gesekannya sudah semakin tipis. Tidak kemudian ada sanksi secara utuh sebagai zona merah ojek online. Ini harus betul-betul terukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngode Ngobrol Bareng Dewan. Kali ini bersama saya Risa Ismaya. Seperti biasa di Ngode kita akan ngobrol bareng Dewan bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya bertemu dengan beliau luar biasa. Kayaknya terakhir ketemu tahun lalu ya saya dengan beliau. Dan saya hadir di sini di kota yang luar biasa padat sekarang sesuai dengan tema kita nanti juga membahas terkait kota-kota besar yang sekarang ini banyak transportasi online-nya sesuai dengan tema kita. Saya berada di kota mana sekarang ini? Kutha tahu Kediri kondang kalau ke papan rampe wetan kali jalan toh. Saya ada di kota Kediri, ketemu dengan sahabat saya yang luar biasa. Beliau wakil ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, ada Bapak Kusnul Arif Esos, di mana saya panggilnya biasanya Mas Pipin ya, biar kelihatan muda katanya dulu beliau bilangnya seperti itu. Dapilnya Dapil 8 Kediri Raya dan dari fraksi Partai Nasdem. Saya bertemu dengan beliau di suasana yang begitu ceria. Kesempatan kali ini ya cerah senyum beliau hari ini saya sapa. Assalamualaikum, apa kabar Mas Pipin? Waalaikumsalam Mbak Risa. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Saya Risa itu juga kalau sehat ya? pangestunipun, ini sehat, semangat gitu ya. Biasanya kalau narasumbernya semangat, saya juga ikut-ikutan semangat gitu ya. Semangat. Ya kalau datang ke sini pengennya bawaannya adalah banyak mencari ilmu. Biasanya dapat berapa SKS gitu ya. Teman-teman saya biasanya ketawa ya pulang. Untuk berapa Mbak Risa tadi gitu ya. Dapat 2 SKS saya bilang kayak gitu. Dan kalau kita ngomongin datang ke kota Kediri semakin lama semakin padat. Karena Kediri termasuk sekarang ini populasinya juga meningkat luar biasa dan banyak sekali yang kita sampaikan tadi terkait dengan transportasi online juga Mas Ipin ya. Kita tahu transportasi online sendiri sekarang ini bukan lagi sekedar fenomena. Kalau dulu awal-awal kita main gadget pakai masih kayak mainan baru gitu ya. Kan happy gitu. Oh, kita jadi semakin dipermudah nih semuanya. Tapi ternyata semakin ke sini bahkan yang namanya transportasi online ini sudah menjadi bagian dari pembangunan wilayah. Bisa tata ruang perkotaannya juga, kemudian infrastruktur jalan itu jadi perhatian gitu ya sekarang. Dan di mana dengan munculnya transportasi online yang semakin besar di kota-kota besar juga, ini akhirnya timbul berbagai persoalan baru akhirnya. Dan itu sendiri sebenarnya beliau ini sudah sering kali membahas gitu ya. Tapi saya pengen membahas lebih detail untuk hari ini, di mana karena temanya luar biasa juga, ekosistem transportasi online yang berkeadilan di Jawa Timur, di garis bawahi berkeadilan ya. Karena beliau ekosistem transportasi online yang berkeadilan. Betul. Wah, luar biasa. Jadi ini tema yang luar biasa. Kayaknya udah gini, waduh apa nih gitu. Kalau ketemu dengan saya kan pasti gitu ya, temanya apa nih sentigo gitu. Cuman kalau kita membicarakan terkait dengan transportasi online, bukan hal baru sih sebenarnya di kita ya. Cuman ada semacam gejolak baru yang muncul dengan banyaknya bermunculan transportasi online, tidak hanya satu, bahkan aplikatornya banyak sekarang ya. Dan semuanya di kota besar ada. Akhirnya muncullah masalah-masalah baru di mana membutuhkan bantuan dari teman-teman anggota dewan, wakil rakyat bagaimana ya menyelesaikan beberapa persoalan yang ada. Kaitannya dengan regulasi tentunya. Yang kita tahu Mas Pipin, kalau tidak diselesaikan dengan kepala dingin ribet jadinya. Di DPRD juga di Indrapura sempat beberapa waktu lalu menerima beberapa teman ya. Kita sebut beberapa sahabat kita dari transportasi online yang pengen kita tahu nih hasil dari pertemuan itu seperti apa. Nanti secara agak detail boleh mau disampaikan terkait dengan hasil yang kemarin
dipertemukannya wakil rakyat dengan teman-teman yang datang ke Indrapura, begitu. Dari beberapa aliansi ya. Betul. Iya, Kita bisa menyebut beberapa aliansi yang datang ke anggota DPR ya. Ya itu detailnya seperti apa. Nah, apakah regulasi transportasi online saat ini sudah mampu untuk menjawab perkembangan mobilitas digital yang ada di Jawa Timur itu sendiri, Mas Pipin? Gimana? Iya. Beliau agak gini-gini ya. Kok Doberman baru pertama ini saya langsung dijencar kayak gini, nggak apa-apa. Saya suka seperti itu. Beliau nanti bisa lebih gamblang menjelaskan gitu loh. Gimana Mas Pipin? Terima kasih Mbak Risa. Ini luar biasa, sahabat-sahabat ABTV ya. ABTV dan tentunya ngobrol bareng Dewan Ngode bersama ABTV. Satu tema yang luar biasa hari ini, dan ini adalah tema yang sangat update, yang sangat faktual, kemudian tema yang sangat relevan karena di keseharian kita akan bertemu dengan saudara-saudara yang berprofesi sebagai ojek online. Bulan Mei ini adalah bulan di mana setiap tahunnya selama beberapa tahun terakhir saudara-saudara kita dari ojek online hampir pasti menyuarakan aspirasinya, datang ke beberapa tempat untuk menyampaikan aspirasi ataupun pendapatnya terkait dengan nasib mereka, terkait dengan dinamika yang ada di lapangan ketika beliaunya menjadi tanda kutip mitra dan atau pekerja dari aplikator yang masih belum jelas statusnya sejauh mana. Bahwa bulan Mei itu setiap tahunnya Mbak Risa, itu setiap 20 Mei, jadi peringatan Hari Kebangkitan Nasional adalah semangat bangkitnya saudara-saudara ojek online ini untuk menyuarakan apa yang menjadi kegundahan maupun keresahan hatinya. Dan kenapa ini harus terjadi setiap tahunnya? Ada banyak hal yang kemudian menyebabkan menyebabkan ini terjadi seiring dengan pertama adalah tentunya dinamika. Betul. Pertumbuhan bahwa pergerakan digital ini dengan segala teknologi, dengan segala adaptasinya, ini tentunya ada beberapa case baru, ada sesuatu yang akhirnya perlu payung hukum, perlu aturan baru, perlu regulasi baru dan seterusnya. Apalagi kalau kita melihat profesi ojek online ini hampir semua orang itu bisa, tanda kutip hampir semua orang bisa. Artinya lebih mudah untuk mendaftar, dan tanda kutip biasanya sesuatu yang mudah untuk dicari juga sesuatu yang kemudian mudah untuk selesai. Akhirnya ada pemutusan itu juga menjadi problem. Betul. Tapi prinsip kami di parlemen, di komisi D khususnya, sepakat bahwa persoalan terkait dengan transportasi online ini harus mendapatkan perhatian khusus, harus mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah baik pusat maupun provinsi maupun kabupaten kota. Kenapa? Bahwa ojek online ini melibatkan hajat hidup jutaan orang. Betul. Tidak hanya kita bicara ribuan, ratusan ribu, tapi kita sudah bicara jutaan orang. Ya, sebagai pekerja rentan tentunya yang sangat bergantung kepada kepastian tarif. Kemudian bicara kesejahteraan, bicara perlindungan kerja, dan seterusnya. Nah, payung hukum inilah yang kemudian menjadi sebuah keharusan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya saudara-saudara ojek online ini, supaya ada jaminan perlindungan keselamatan, supaya ada kepastian pendapatan yang adil, kemudian ada aturan atau batasan tarif yang kemudian akhirnya berimpact terhadap dirinya. Nah, regulasi inilah yang kemudian didorong, diharapkan hadir oleh saudara-saudara ojek online, pekerja ojek online atau mitra ojek online ini, dengan harapan mereka pun bisa nyaman dalam melakukan pekerjaan sebagai driver atau ojek online ini, Mbak Risa. Oke. Ketika ada audiensi datang ke kantor DPRD, pasti banyak hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman gitu ya. Tapi di luar itu, Mas Pipin, saya pengen tahu kalau audiensi di sana pasti diterima dengan baik, dengan segala pelayanan yang ada di sana begitu ya, karena memang tempat itu ruang untuk menyampaikan aspirasi. Tapi ketika ada reses misal nih, ketemu dengan masyarakat
beberapa kali kan setahun ada 2-3 kali reses 3 ya kali, dilakukan. iya. Atau di luar kan Mas Bin sering nih mobilitasnya Iya. tinggi banget gitu ya. Iya. Ada sowan, ada reses juga, kemudian ada berbagai kegiatan. Kira-kira banyak nggak teman-teman dari ojek online ini juga istilahnya atau bahasanya sekarang nyamperin jenengan gitu ya, menyampaikan secara langsung sebenarnya kegundahan utama yang dirasakan beliau-beliau ini apa? Kalau dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk mereka mengerti gitu untuk disampaikan ke Mas Bin sendiri. Sebenarnya apa persoalan utama yang harus minta diselesaikan oleh mereka gitu maksudnya? Iya. Kebetulan beberapa kali ada waktu kemudian saya berkesempatan untuk hadir di komunitas atau aliansi atau paguyuban beberapa kelompok kecil ojek online ini yang ada di kota dan kabupaten Kediri, Mbak Arisa. Saya kok agak lupa nama komunitasnya ya. Intinya ada beberapa aplikator. Jadi mulai warna hijau, warna kuning dan seterusnya kumpul jadi satu, yang ada kegiatan rutin, di situ ada santunan, ada ruang diskusi, kemudian ada beberapa hal yang kemudian saya kemudian sedikit rangkum lah bahwa beberapa keluhan di antaranya adalah terkait dengan regulasi yang ada di aplikator. Bahwa ada hal yang kemudian ketika saudara kita ojek online ini tidak mengikuti alur ini, maka orderan itu kurang. Apakah seperti di ban gitu atau tidak? Bukan, ada option penawaran. Ada option penawaran dari sebuah program atau promo yang kalau ini dilakukan maka ada potensi memang potensi untuk mendapatkan orderan lebih banyak, tapi hanya saja apa yang kemudian menjadi haknya ini sedikit berkurang. Kemudian ada beberapa terkait dengan parkir yang harusnya dibebankan, harapannya mereka dibebankan oleh konsumen atau penumpang atau kepada aplikator, ini kemudian tidak bisa terwujud. Kemudian kaitannya dengan jaminan keselamatan dan semuanya masih belum, dan seterusnya. Secara umum ini sebenarnya sudah menjadi perbincangan, tinggal sebuah rumah besar payung hukum yang kemudian secara teknis bisa diimplementasikan di provinsi maupun di daerah ini menjadi penting. Jadi itu mungkin bukan sedikit ya, kegundahan rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai ojek online, Mbak Risa. Ya, itu terkait dengan drivernya, ojek online-nya. Kalau kita menyampaikan tadi di awal saya menyampaikan kontribusi terkait dengan tata kelola kota ya, tata ruang kota, kemudian apakah yang namanya ojek online atau transportasi online ini akhirnya juga berkontribusi terhadap kemacetan di beberapa kota besar, kemudian peningkatan beban infrastruktur juga, terutama di Jawa Timur yang kita tanyakan. Karena menurut informasi yang kita dapat, bahwasanya untuk skala driver ojek online yang ada di Jawa Timur, ini cukup besar loh Mas Bin. Betul. Kalau tadi kita sempat ngobrol gitu ya, kalau di nasional sekitar 4 juta kan lah. Berarti yang pasti karena Jawa Timur ini penduduknya juga banyak, pasti banyak juga untuk drivernya di Jawa Timur sendiri ya, ratusan ribu lah kita bilang seperti itu ya. Berarti potensi untuk itu mempengaruhi adanya infrastruktur yang ada di Jawa Timur ada dong, macet dan lain sebagainya. Iya, setiap pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan ekonomi pasti ada dampaknya. Saya dari kacamata saya aja Mbak, jadi kalau bicara ojek online ini adalah apakah ini menjadi problem terkait dengan tata kelola kota gitu kan. Saya pikir kok belum sampai ke arah sana ya. Belum sampai. Karena sejatinya bukan masalah profesinya sebagai ojek online, bukan aktivitasnya beliau sebagai ojek online, tapi kita bicara populasi kendaraannya. Karena di balik beliaunya ini kemudian sebagai ojek online sebagai profesi, beliaunya pun juga punya kendaraan ini, Mbak. Betul. Jadi ada maupun tidak ada beliaunya sebagai profesinya sebagai ojek online, kendaraan itu ada. Maka yang terpenting adalah kaitannya dengan regulasi kendaraannya yang kemudian diatur. Betul. Kalau kemudian dari ojek online-nya mungkin tata letak terkait dengan drop off, kemudian penjemputan, bagaimana ini kemudian dirangkai yang bagus supaya tidak memunculkan problem atau gesekan-gesekan yang ada di masyarakat, khususnya untuk kepentingan antara penumpang ojek online dan
pihak-pihak lain yang kemudian terlibat di situ terkait dengan penjemputan maupun drop off. Ya, saya suka nih ada penyebutan gesekan tadi Mas Ipin ya, karena ini sebenarnya sensitif tapi nggak apa-apa kita bahas karena sedikit saja kita pasti tahu di masing-masing kota, nggak hanya di kota besar sih, di semua kota yang ada ojek online-nya itu pasti ada semacam gesekan dengan transportasi umum lainnya. Itu kan kita juga tahu ya sebagai seorang penumpang kendaraan umum juga kita juga menggunakan ojek online begitu ya. Nah kira-kira bagaimana nantinya bisa difikirkan integrasi ini antara transportasi online dengan angkutan umum agar yang namanya gesekan tadi itu bisa diminimalkan gitu ya. Kita kan pengennya semuanya tetap menjalankan apa yang jadi kerjanya masing-masing dengan alat transportasi masing-masing, entah itu dengan angkutan umum atau dengan ojek online-nya. Dan sekarang juga kita tahu ojek konvensional juga masih ada, angkutan umum juga masih banyak, gitu ya. Nah, untuk meminimalkan itu, bagaimana cara kita mengintegrasikan itu, Mas Ipin? Iya. Bicara ojek online ini kan kita tidak terbatas pada kendaraan roda 2, Mbak ya. Betul, betul. Ada roda 4 juga. Kaitannya dengan integrasi, harapan besar adalah, artinya kita di Jawa Timur lagi berproses membuat sebuah perda terkait dengan transportasi umum yang terintegrasi. Artinya ada potensi ojek online ini, termasuk yang roda 4 khususnya, ini menjadi feeder di beberapa titik. Kalau kemudian integrasi dengan apa yang sudah ada di sini, misalkan di kabupaten ataupun kota Kediri, saya pikir ketika titik penjemputan atau titik penurunan ini diatur dengan baik, Pak, insya Allah tidak akan muncul kendala. Yang sependek yang saya tahu, contoh di beberapa tempat yang ada di stasiun, khususnya kemudian ada di beberapa terminal di Kota dan Kabupaten Kediri ini rasanya aman dan nyaman, Mbak Risa. Belum ada informasi yang kemudian serius memunculkan persoalan antara gesekan antara ojek online dengan jasa penumpang secara konvensional ya. Nah ini sepertinya masih, dan semoga tidak terjadi, itu harapan kita ya. Iya, dan semoga tidak terjadi. Kediri, kota dan kabupaten saya meyakini baik. Kalaupun dan pergesekan biasanya muncul di awal, Mbak. Di awal, dan sekian tahun berproses adanya ojek online ini, gesekan ini sudah semakin tipis, tidak seperti di awal-awal ketika ini memulai kan. Saling mengerti lah sekarang sudah ya. Sama-sama paham, dan rata-rata yang dulu sebagai pengemudi ojek online secara konvensional ini sekarang juga sudah sebagian sudah adaptif, kemudian juga menjadi ojek online. Memang banyak sih sekarang karena memang dunia digital ya, dan dipermudah kita dengan adanya digitalisasi seperti ini. Harusnya kalau dari teman-teman DPRD selalu menyampaikan ketika dunia digital memang sudah masuk ke kita gitu ya, kita manfaatkan saja. Karena semakin kita mengetahui atau paham terkait dengan digitalisasi, itu sebenarnya semakin mempermudah kehidupan kita. Itu dawuhnya beliau dulu loh ya, menyampaikan seperti itu begitu. Nah teman-teman sekarang yang ada driver ojek online pun semakin paham dan mengerti bahwasanya harus ada kesepahaman antara pengemudi ojek online dengan konvensional. Jadi komunikasi sekarang sudah terjaga gitu ya Mas Ipin. Tapi banyak orang yang masih mikir gini loh, sebenarnya ojek online itu punya aturan nggak sih? Ada aturannya nggak sih? Itu orang awam banyak yang nggak tahu Mas Ipin ya. Sebenarnya bagaimana? Ini saya pengen tanya. Ya bicara regulasi nih, regulasi agak dalam, kita minum dulu lah. boleh ya. Ya kalau kita ngomongin regulasi kan memang ranahnya beliau gitu ya teman-teman di DPRD. Kita sering menyampaikan ini, tapi banyak orang awam juga informasinya itu banyak disampaikan di media yang tidak kredibel biasanya. Makanya ini karena kita mumpung di ngode dan beliau hadir di sini dan pasti kredibel informasinya, ya kita tanyakan langsung saja gitu kan. Gimana? Mbak Risa, bicara regulasi secara umum, inilah yang kemudian menjadi aspirasi atau harapan-harapan bahasanya saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai ojek online. Betul. Hadirnya sebuah regulasi yang kuat yang nantinya, yang di awal tadi saya sampaikan, akhirnya ada jaminan keselamatan, ada jaminan kepastian tarif, ada jaminan perlindungan dan seterusnya. Ini menjadi penting. Betul. Nah, secara umum regulasi terkait dengan lalu lintas ini sebenarnya sudah ada dari lama, Mbak. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.
Jadi sebelum ada ledakan platform digital ini betul, 2009 ya, undang-undang ini sudah ada. Sudah ada Undang-undang sebenarnya sudah ya, oke. PR-nya adalah ada nggak poin-poin tertentu yang kemudian nanti senior-senior kami, kolega kami, rekan-rekan kami yang ada di parlemen, di DPR RI ini melakukan sebuah kajian apakah undang-undang ini kemudian ada pembaharuan, harus ada adaptasi terkait dengan era digitalisasi. Ini menjadi PR. Dan saya meyakini ada beberapa hal yang sudah menjadi perhatian kakak-kakak kami, senior-senior kami yang ada di DPR RI terkait dengan undang-undang lalu lintas angkutan jalan ini. Karena apa? Undang-undang 22 tahun 2009 ini tentunya tidak lagi waktu itu tidak bicara algoritma digital, tidak bicara status driver digital, kemudian tidak kemudian mengatur terkait dengan kewenangan aplikator, suspend akun tadi yang disampaikan Mbak Risa, kemudian tata kelola data digital dan seterusnya. Karena 2009 belum sampai ke arah sana. Betul. Maka perlu adaptif ini. Ada sesuatu yang kemudian dilakukan adaptasi, dilakukan peremajaan sesuai dengan dinamika yang saat ini terjadi. Menyesuaikan gitu ya. Betul. Jadi pondasi kaitannya dengan lalu lintas memang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi kita bicara regulasi itu. Kemudian ada lagi terkait dengan angkutan sewa khusus. Ini Permen Hub Nomor 118 Tahun 2018. Oke. Ini 2018 sudah ada lah ya, bicara digital. Ini membahas atau mengatur terkait dengan transportasi online roda 4, kemudian membahas tarif, membahas operasional, sama membahas terkait dengan pengawasan layanan. Tetapi cakupannya lebih dominan pada kendaraan dan operasional angkutan. Belum menyentuh penuh terkait dengan platform ekonomi platform, Mbak. Ini kan. Betul. 2018. Iya, iya. Masih awal-awal rame-ramenya ini ya, dulu, digitalisasi dulu kan, gitu ya. Ojek online ini masih sebatas penumpang orang ya. Betul. Sekarang sudah berkembang dinamikanya, barang. Barang, oke, kayak paket dan lain sebagainya gitu. Pengiriman makanan, merek ya, sama merek berarti ada foodnya itu kan. Betul. Tidak lagi bicara sen-sen saja, tapi ada foodnya. Yang dulu waktu itu hanya ojek online hanya ngantar orang, sekarang sudah ngantar barang, ngantar makanan gitu kan. Dan ini perlu sebuah regulasi yang kemudian tepat, cepat, adaptif. Kemudian kita juga bicara terkait dengan Permen Hub Nomor 12 Tahun 2019 terkait dengan ojek online ini ada regulasi yang kemudian mengatur terkait dengan keselamatan, biaya jasa, atribut, dan pengawasan. Tetapi persoalan terbesar justru muncul di luar aspek teknis transportasi, Mbak. Apa itu transportasi ini? Kaitannya dengan algoritma order. Ini itu lebih ke arah aplikatornya kan? Ini dia nih, ini pantas dibahas hari ini nih ya. Oke, silakan. Kemudian terkait dengan bonus. Betul. Terkait dengan skema tarif yang tanda kutip di Jawa Timur nanti saya bahas ada tarif batas atas, ada batas bawah. Iya. Tapi ini kan bukan fixed cost. Kemudian ada tambahan-tambahan potongan, ada tambahan aturan yang akhirnya batas bawah ini yang sudah ditetapkan bisa turun dan merugikan driver ojek online. Pasti. Oke. Nah, ini yang kemudian perlu regulasi yang kemudian mengatur yang selama ini disuarakan saudara-saudara kita di ojek online, yaitu Mbak Risa. Terus di Jawa Timur bagaimana? Jawa Timur sudah ada beberapa SK Gubernur dan yang terbaru itu ada di bulan November, Mbak Risa. Itu ada keputusan Gubernur nomor 100.3.3.1/634 dan seterusnya. Ini mengatur tarif angkutan sewa khusus Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada keputusan Gubernur lagi nomor 100.3.3.1/635 /013 ini tentang pelaksanaan pengawasan biaya jasa penggunaan sepeda motor berbasis aplikasi. Jadi batas atas, batas bawah sudah ada. Kemudian terkait dengan pengawasan biaya jasa sudah ada. Kemudian ada lagi keputusan Gubernur yang luar biasa. Ini nomornya 100.3.3.1/705. Ini terkait dengan pembentukan atau penanganan pengaduan. Ini
Ini harusnya tim nih. Jadi tim yang mengawasi ini ada dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan. Jadi ada tim sendiri yang mengawasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ini. Hanya saja ketika bicara keputusan gubernur ini tidak kemudian ada sanksi secara utuh. Yang jelas gitu ya. Karena kewenangannya Betul. tidak sampai ke situ. Iya, betul. Apa yang kemudian perlu adanya perda. Berarti muncul, kalau tadi Mas Pipin menyampaikan itu, muncul pertanyaan baru nih. Problem kewenangan ini mengapa daerah sulit akhirnya menindak aplikator? Ya karena itu kewenangannya sebenarnya ada di Komdigi. Oke, pusat. Ada di pusat. Jadi katanya dengan aplikator. Kalau di Pemprov ini katanya dengan kendaraannya. Oke. Secara fisik Kaitannya kendaraannya. dengan Oke. jalannya. Betul. Kaitannya dengan skema tarif batas atas, batas bawahnya. Ini menjadi tanggung jawab atau ranahnya Provinsi Jawa Timur. Tapi kalau kaitannya dengan aplikatornya, Pusat Komdigi. Oke. Nah ini yang kemudian kita suarakan. Kita juga dorong bahwa kemarin ketika saudara-saudara ini melakukan audiensi maupun unjuk rasa, kami terima di antaranya salah satu tuntutannya adalah adanya percepatan RUU atau undang-undang terkait dengan ojek online. Kenapa? Ya, ini menjadi penting. Informasi yang kami terima sudah masuk prolegnas nomor urut 25 atau 26. Harapannya di tahun 2026 ini menjadi prioritas sehingga bisa dimajukan, bisa dipercepat. Oke, biar tidak berlarut-larut begitu. Betul. Ya. Nanti tiap tahun akan jenis protes terus. Karena aplikatornya ini susah kita sentuh. Yang ini ranahnya Komdigi, dan saya meyakini Komdigi juga merespon itu, dan wajib pemerintah hadir untuk mencarikan jalan keluar yang terbaik, bahwa antara aplikator dengan tanda kutip ya mitra maupun pekerja ini harus ada jalan tengah yang terbaik sehingga saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai ojek online bisa nyaman aman dalam menjalankan pekerjaan. Saya garis bawahi, sebenarnya beliau pengen menyampaikan seperti ini tadi ya. Semuanya sudah diterima untuk aspirasinya, sudah dijalankan sesuai dengan aturan, dan regulasinya juga sudah disampaikan tadi, aturannya juga sudah ada. Tinggal yang dipenginkan atau yang diinginkan oleh teman-teman dari anggota dewan adalah teman-teman driver ojek online sabar ya. Kan pengennya semua kalau ada masalah sat-set buat-buat harus cepat selesai, kan tidak begitu juga, karena ini terkait dengan komunikasi dengan pusat juga perlu dilakukan dengan baik ya. Kan kalau melihat dari mana teman-teman driver ojek online pengennya tuntutan yang disampaikan atau disuarakan itu harus cepat diselesaikan. Padahal kalau kita lihat yang tadi disampaikan oleh Mas Pipin, kalau terkait dengan fisik kendaraannya, kemudian transportasi dan lain sebagainya, itu memang daerah bisa memutuskan. Kalau terkait dengan aplikator, yang paling jadi banyak sorotan kan dengan aplikator kan ya. Berarti komunikasi antara wakil rakyat yang ada sekarang ini, yang tadi menerima aspirasi, harus bisa menyampaikan ini ke pusat, dan nantinya dibuat ramuan lah istilahnya begitu untuk menyelesaikan semua keluhan yang ada. Dan kalau itu sudah disampaikan, kita tinggal tunggu saja bagaimana nanti ya. Kan teman-teman berarti harus sabar. Nah, sabar itu yang kita sampaikan. Itu terkait dengan tadi kita menyampaikan aplikator dan juga drivernya. Betul. Iya. Sekarang berkaitan dengan bagaimana kita Mas Pipin ya, menghemat energi nih sekarang. Transportasi yang begitu banyak driver ojek online ya. Di Jawa Timur, kita bilang di Jawa Timur. Kalau secara nasional kita yakin tadi jutaan ada. Di Jawa Timur pun ratusan ribu sudah ada. Kita tahu sekarang kita ada penghematan, menghemat segalanya kita, bahkan terkait dengan energi juga. Nah, untuk ini nih saya pengen tanya ke Mas Pipin nih, di Komisi D apakah pernah ada pembahasan terkait dengan mendorong transportasi online berbasis energi ramah lingkungan ini yang pengen kita tahu kan. Gimana Mas Pipin kalau terkait dengan itu? Transportasi online berbasis energi ramah lingkungan. Atau kendaraan listrik lah bisa kita bilang seperti itu ya. Gimana Mas Pipin kalau itu? Kalau ini kemudian ranahnya provinsi, di tanda kutip ranah provinsi, berarti ada Transjatim. Kemarin sempat ada dukungan bagaimana supaya Transjatim ini menggunakan energi ramah lingkungan atau pakai kendaraan listrik atau bus listrik. Ini Transjatim ini kan sistemnya adalah kemitraan ya. Jadi kita beli layanan skemanya by the service.
belum, sepertinya kalau saat ini masih belum memungkinkan untuk dilakukan itu. Satu, pengadaan infrastrukturnya pasti mahal dan Betul, besar. betul. Itu kalau layanan publik atau transportasi publik yang ada di Jawa Timur. Kemudian kalau yang sifatnya melekat, yang tadi kita bahas, tema kita terkait dengan driver online gitu kan. Ada beberapa driver online yang sudah menggunakan itu. Tapi statusnya sekali lagi kan masih tanda kutip, Mbak. Ini mitra atau pekerja? Betul. Gitu kan. Jadi kalau terkait dengan ramah lingkungan, tentunya terus kami dorong lah. Cuman kita juga perlu memahami situasional bahwa kebutuhan infrastruktur terkait hal itu pasti juga besar. Dan kejelasan status kemitraan itu menjadi penting. Itu masih Gitu, jadi Mbak Risa. persoalan sekarang ya, yang harus urgent untuk segera diselesaikan gitu ya. Tapi kalau Mas Pipin sendiri dari POV ya, kita kalau menyampaikan terkait dengan teman-teman di DPRD provinsi, ya, khususnya di Komisi D, saya pengen tahu ke POV-nya Mas Pipin nih, sebagai seorang anggota dewan yang tahu nih persoalan driver ojek online ternyata ini ya sebenarnya memang harusnya bisa diselesaikan, tapi karena butuh benar komunikasi yang intens begitu ya terkait dengan aturan-aturan. Ini bagaimana Mas Pipin menyikapi semua ini? Iya. Kita bilang di lingkup dapilnya Mas Pipin aja deh, misalkan di Kediri. Kalau persoalan itu muncul, bagaimana cara menyelesaikan? Balik lagi bahwa ketika ada persoalan tanpa ada payung hukum ini pasti agak Betul. nggak tuntas, Mbak. Jadi Susah gitu ya. progresnya begini, Mbak Risa, bahwa di Provinsi Jawa Timur kemarin teman-teman atau kolega kami yang ada di Bapemperda rapat terakhir kalau nggak salah itu 22 Mei yang lalu bersama Komisi A dan Komisi D. Kebetulan waktu itu saya belum sempat untuk hadir di Bapemperda. Ini satu, apa yang kemudian menjadi masukan atau usulannya saudara-saudara yang tergabung dalam sebuah aliansi yang berharap bahwa harus ada perda terkait dengan ojek online yang ada di Jawa Timur. Prinsip kami merespon positif itu. Sekali lagi pemerintah harus hadir. Ini tidak lagi menyangkut ratusan ribu, tapi juga menyangkut jutaan. Ini pekerja rentan. Ini adalah saudara-saudara kami yang ada di Jawa Timur. Betul. Ini adalah profesi yang sangat baik. Apa yang menjadi persoalan di bawah, apa yang menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat harus kita respon untuk kita cari jalan keluarnya. Apa actionnya? Prinsip kami sepakat, Mbak, bahwa perlu hadir sebuah regulasi berupa perda, karena dengan perda itu nanti akan memunculkan sebuah aturan sanksi. Betul. Tapi kita tidak mungkin membuat sebuah aturan yang kemudian payung hukum di atasnya belum ada. Jangan sampai ini menjadi perda tapi tidak bisa dijalankan. Ada masukan memang betul dari beberapa pemprov yang lain, provinsi yang lain, itu inputan dari saudara-saudara kami ojek online. Salah satunya adalah di Bali. Informasi yang kami terima bahwa perda terkait dengan ojek online yang ada di Provinsi Bali sudah dilakukan kajian. Sudah dilakukan kajian oleh Dewan, sudah ada naskah akademik dan seterusnya. Status terakhir ini konsultasi ke Kemendagri. Informasi yang kami terima juga bahwa ada beberapa item yang kemudian perlu diselaraskan sesuai dengan sesuai dengan Permen Hub yang 118 tadi. Terkait dengan kewenangan provinsi. Jadi ada beberapa hal yang kemudian perlu tanda kutip diperbaiki maupun diselaraskan terkait dengan kewenangan provinsi. Informasi yang kami terima lagi bahwa teman-teman Bapemperda, insya Allah awal bulan Juni nanti akan melakukan pendalaman untuk melakukan studi banding, untuk melihat secara langsung di Pemprov Bali apa atau item apa yang menjadi persoalan dan apa yang kemudian menjadi solusinya. Di provinsi lain juga ada, Mbak, perda terkait dengan ojek online atau transportasi online ini. Hanya saja kami melihatnya ketika bicara sanksi, itu nanti kan bahasanya pasti akan sanksi itu nanti akan diatur khusus melalui keputusan gubernur. Betul. Nah, seperti apa ini? Ini kan masih belum. Masih tanda Kalau tanya. kaitannya dengan aplikator, pasti itu bukan ranahnya provinsi. Betul. Pusat lagi. Komdigi gitu kan. Oke. Jadi sanksi apa yang kemudian bisa kita terapkan yang kemudian tidak bertentangan dengan payung hukum di atasnya. Ini menjadi penting. Masih dalam pembahasan, masih dalam wacana, atau sekarang sudah berjalan
diskusi-diskusi begitu di teman-teman provinsi? Sudah. Sudah? Jadi action kita tadi yang saya sampaikan Mbak Risa, jadi Bapemperda pun akan melakukan kunjungan ke Provinsi Bali untuk memastikan studi banding studi gitu banding, ya. dalam rangka nanti kita mempersiapkan raperda ini supaya utuh. Nah, kami pun juga berharap ada bisa mengakomodir apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi aspirasinya saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai ojek online ini. Tadi disampaikan Mbak Risa, termasuk di Kediri, kabupaten kota. Mungkin ada banyak dinamika yang katanya regulasi antar daerah itu berbeda-beda. Betul. Situasionalnya berbeda-beda. Geografisnya juga beda. Betul. Semuanya banyak yang beda lah. Satu daerah dengan daerah yang lain gitu ya. Proses membuat raperda ini kan panjang, Mbak. Betul. Ada konsultasi publik, ada naskah akademik, kemudian kita juga pasti akan menyerap dan menerima masukan dari masyarakat, Betul. termasuk juga organisasi profesi. Harapannya ketika perda ini kemudian sudah diundangkan, ini tidak hanya sekedar perda menggugurkan kewajiban, tapi bisa diimplementasikan. Ada SK Gubernur maupun keputusan Gubernur yang kemudian bisa membersamai itu. Nyata gitu loh, Betul. ada gitu loh ya. Iya. Nggak hanya masih dalam wacana dan teori saja gitu ya. Kadang-kadang itu sudah dibahas, tapi belum sampai juga untuk ada dognya gitu loh maksudnya. Ada perda tapi belum tentu bisa dijalankan. Betul. Ini yang jadi masalah gitu ya, banyak jadi masalah. Iya. Itu terkait dengan berbagai permasalahan dan persoalan yang ada. Sebenarnya kalau nanti ada kolaborasi, kemudian ada semacam diskusi yang mendalam dan nanti terbitlah satu aturan yang memang betul-betul bisa dijalankan yang tadi disampaikan Mas Pipin. Itu sebenarnya keselarasan yang ada itu bisa dijalankan sebenarnya. Dan tidak ada lagi persoalan-persoalan baru yang membuat driver-driver ojek online atau teman-teman kita merasa keberatan dengan aturan yang ada. Gitu ya. Itu ke drivernya sekali lagi. Nah, kita kembali lagi, saya pengen terakhir nih, pengen tanya ke Mas Pipin nih. Masih terkait dengan keadaan ruang tata kelola ruang di kota misalnya yang ada di Kediri lah misalkan ya. Saya beberapa kali ketemu nih waktu jalan-jalan ke Jalan Toho misalkan. Saya dari stasiunnya coba untuk menggunakan transportasi umum dan transportasi online gitu ya. Itu saya mencoba untuk bertanya ke teman-teman ojek online begitu. Apa sih yang membuat sekarang ini tidak terlihat gesekan? Kalau dulu awal-awal tadi Mas Bin sampaikan kan istilah Jawanya itu bengkerengan gitu ya antara driver ojek online dengan yang konvensional. Ternyata ketika saya bertanya terkait itu jawabannya simple dan kita sama-sama kerja kok Mbak dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pemerintah kemudian membantu mendorong untuk teman-teman dari ojek online maupun konvensional itu tetap bersikap seperti itu agar penumpang itu nyaman. Kita sebagai penumpang begitu ya. Ketika tidak ada terjadi gesekan, itu dinamis akhirnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan itu ya. Itu gimana Mas Din? Kalau itu antara ojek online dengan konvensional bagaimana supaya bisa berseiringan. Ya, betul. Seperti itu. Minjam kosakatanya Bugub saya itu. Gitu. Boleh. Gimana Mas Din? Saya berpikir bahwa antara ojek online dan konvensional punya pasar atau market yang berbeda-beda. Wah, betul. Oke. Punya pasar market yang berbeda-beda, tinggal memastikan saja bahasa yang biasanya disebut sebagai zona merah ojek online ini harus betul-betul terukur. Kapan dan di mana ojek online ini tidak bisa masuk, reasonnya apa, keterlibatan mereka ini harus ada. Kenapa harus dilarang untuk masuk atau mangkal di titik tertentu? Nah, regulasi pemerintah daerah nih yang kemudian harus muncul supaya tidak terjadi gesekan. Ada regulasi yang mengatur pada titik-titik tertentu yang disebut zona merah, tapi kita harus melibatkan ini teman-teman dari ojek online. Ada alasan jelas kenapa mereka nggak boleh masuk di situ. Nah, kalau kemudian kita sama-sama memahami tidak hanya akan ada muncul kedamaian antara ojek online dan konvensional, tapi masyarakat dan pemerintah daerah juga pasti akan sama nyaman. Kita sama-sama nyaman ya kalau kayak gitu ya. Kemudian kalau semua nyaman, tata kelola di kota juga nyaman.
akhirnya terkait dengan bagaimana memastikan perkembangan transportasi online ini tetap mendukung pembangunan daerah yang tertata. Biasanya kalau disiplin kemudian aturannya dijalankan ya, aturan yang kadang-kadang tidak tertulis antara yang ojek online dan tidak begitu ya. Kemudian pembangunan daerah yang tertata, modern dan berkeadilan sosial ini bisa diwujudkan akhirnya begitu Mas Bin. Terakhir saja, dari tadi terakhir aja nggak apa-apa ya, soalnya ketemu dengan beliau jarang karena kesibukan dan lain sebagainya. Terakhir aja Mas Bin, terkait dengan tema kita hari ini, apa yang pengen disampaikan Mas Bin kepada teman-teman kita driver ojek online yang mungkin saat ini menyimak juga apa yang kita sampaikan? Saya lebih ke arah pemerintahnya aja Mbak Risa, pemerintah harus hadir. Bahwa saya melihat ada sesuatu yang kemudian ruang kosong dari sisi regulasi, yang kemudian keperpihakannya kepada saudara-saudara kita ojek online masih belum kelihatan. Gitu belum maksimal lah ya. Iya. Saya mewakili masyarakat, saya adalah wakil rakyat, dan apa yang kemudian disuarakan oleh masyarakat, apa yang sudah disuarakan oleh rakyat dalam hal ini mereka saudara-saudara kami yang berprofesi sebagai ojek online, ini adalah sebuah kegundahan. Saya merasakan betul apa yang dirasakan mereka. Beberapa kali saya ketemu bahwa ada semacam ketidakpastian. Maka negara harus hadir, provinsi harus hadir yang saat ini masih berproses menyusun perda. Kemudian DPR RI yang tadi saya sampaikan Mbak Risa, bahwa insya Allah RUU terkait dengan transportasi online ini sudah masuk ke prolegnas, tinggal kita dorong. Dan kami pun di Provinsi Jawa Timur, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur juga sama-sama mendukung petisi maupun dukungan kepada aliansi atau saudara-saudara kami komunitas ojek online ini, yang bagaimana supaya DPR RI segera memprioritaskan RUU transportasi online ini atau ojek online ini atau transportasi online ini kemudian bisa menjadi skala prioritas untuk dibahas di awal tahun atau di tahun 2026. Kita pahami betul bahwa masalah tarif, masalah suspend akum, masalah regulasi terkait dengan hukum transportasi, ketenaga kerjaan, ekonomi, dan semuanya ini menjadi problem yang dirasakan oleh saudara-saudara kami yang berprofesi sebagai ojek online. Jadi goalnya adalah pemerintah harus hadir, pusat, provinsi, daerah harus hadir. Bagaimanapun juga mereka adalah bagian dari kita semua, dan ini adalah pekerja rentan yang jumlahnya tidak sedikit. Banyak masyarakat dalam tanda kutip profesinya ojek online ini menyandarkan ekonominya, keberlanjutannya dari profesi ini. Jadi kalau ini tidak menjanjikan dan tidak ada kepastian hukum maupun kepastian ekonomis, kasihan. Dan ini keadilan sosial yang tadinya yang sampaikan rasanya tidak tercipta di Indonesia kalau ini kemudian tidak ada payung hukumnya, Mbak. Apakah driver ojek online sahabat kita semuanya akan bangga dengan beliau yang menyampaikan ini ya? Karena kalau kita membicarakan terkait dengan aplikasi digital, ini bukan hanya terkait dengan hubungan antara driver dan juga aplikatornya, tapi ini sudah jadi isu pembangunan pemerintah, di mana tadi pemerintah harus hadir untuk membersamai masyarakat, terutama teman-teman kita ojek online, begitu Mas Bin. Semoga didengar, catat yang beliau sampaikan ya, dicatat gitu ya. Jadi yang beliau sampaikan ini sebenarnya yang jadi keluhan teman-teman ini sudah mulai dibicarakan, dan nanti ditunggu saja, sabar untuk perda, kemudian payung hukum dan lain sebagainya. Kalau sudah didok pasti akan disampaikan, gitu ya. Begitu. Iya. Mas Bin luar biasa. Mungkin ada yang sebelum didok pun pasti nanti akan melibatkan, melibatkan teman-teman ojek online baik secara perorangan maupun kelembagaan. Pasti harus tahu, karena sebelum diundangkan wajib melibatkan masyarakat. Betul. Gitu Mbak Risa. Luar biasa ya. Oke, terima kasih Mas. Saya boleh nambahin sekali? Boleh. Ini saya tunggu nih apa yang mau ditambahkan, biasanya ada gitu ya. Boleh silakan. Masalah ojek online ini bukan sekedar persoalan transportasi Mbak Risa. Tetapi ujian bagi kemampuan negara mengatur ekonomi digital secara berkeadilan. Oke. Keren yang belakang, berkeadilan. Ini yang penting ya. Sekarang jadi isu dan banyak diperdebatkan. Itu tadi
pernyataannya jangan di awal soalnya berkeadilan. Gitu ya. Berkeadilan itu satu kata, tapi mewujudkannya agak susah ya. Iya. Kalau tidak ada kolaborasi, ini sekarang persoalan nasional juga. Jadi pemerintah wajib hadir makanya Iya, ujian kemampuan negara. Ya, kita punya anggota dewan nih seperti Mas Ipin ini di DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana terus mendorongkan fungsinya, ada fungsi pengawasan juga ya. Nanti di mana regulasi-regulasi yang disampaikan pasti akan menemukan titik temu yang memang benar-benar bisa membantu teman-teman driver ojek online itu sendiri gitu ya. Mas Ipin terima kasih nih sudah ngobrol hari ini ya. Kalau ketemu dengan beliau saya ini deg-degan temanya mesti agak sensitif gitu ya. Agak berat tapi nggak apa-apa, terselesaikan dengan baik alhamdulillah. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa dapat tema lagi yang luar biasa, bisa kita sampaikan, bisa kita obrolkan begitu di tengah-tengah kesibukannya beliau menyempatkan waktu. Keren sih hari ini untuk bahasanya. Boleh nanti ketika ketemu lagi di lain kesempatan ada tema-tema menarik yang bisa disampaikan. Gitu ya. Insya Allah semoga bermanfaat untuk semuanya. 3 SKS lebih nanti dapatnya kita. Oke, terima kasih. Beliau luar biasa Mas Ipin sudah hadir di Ngode Ngobrol Bareng Dewan ya, anggota Dewan yang luar biasa dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Ada Bapak Kusnul Arif Esos dari Dapil 8 Kediri Raya, fraksi Partai Nasdem. Bersama beliau dan juga saya hari ini karena sudah selesai kita tutup saja. Saya mau jalan-jalan di Kediri ya, mau jalan-jalan ke Jalan Toho cari pecel saya hari ini. Naik ojek online. Oke, itu tadi ngobrol bareng Dewan Ngode. Bisa tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.